Yuk kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sekalian, alhamdulillah kembali kita bertemu lagi, dan pada kesempatan pada hari ini sesuai yang disebutkan dalam iklan, ya, kita akan membahas tentang perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bisa membatalkan amal. Ini membahas ini penting banget. Kenapa demikian? Karena kata Ibnu Qayyim, tugas kita setelah beramal saleh adalah menjaga agar jangan amal saleh itu tidak batal. Tugas setelah beramal saleh menjaga bagaimana supaya amal saleh itu tidak batal, tidak hilang pahalanya. Jangan sampai kita capek-capek beramal, batal, nggak ada nilai. Maka membahas ini penting banget. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan amal. Yang pertama, yaitu kufur. Yang dimaksud kufur besar. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5. Allah berfirman, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kafir kepada iman, maka sungguh telah batal amalnya, dan ia dalam kehidupan akhirat termasuk khasirin, merugi. Yesus Allah mengatakan siapa yang kafir kepada iman. Berarti itu menunjukkan bahwa kufur itu membatalkan apa? Amal. Namun kufur yang dimaksud di sini, yang ditunjukkan dalam ayat ini adalah kufur besar. Karena kufur ada dua macam. Ada kufur besar, maka ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kufur kecil yang disebut dengan kufur duna kufur. Nah, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Dan kufur kecil itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Terjadi perselisihan para ulama apakah dosa besar itu bisa membatalkan amal atau tidak. Istilah sebagian ulama mengatakan tidak, dosa besar tidak membatalkan amal. Sebagian ulama lagi mengatakan iya, dosa besar bisa membatalkan apa? Amal. Ini masing-masing punya hujah, dan nanti akan disebutkan ternyata ada dosa-dosa besar yang bisa membatalkan amal. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik.
baik syirik besar maupun syirik kecil. Mana dalilnya? Itu surat Al-Isra ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbaqanna 'amaluk. Jika kamu berbuat syirik, maka batal amal. Kalau syirik besar, itu membatalkan seluruh amal, habis. Sedangkan syirik kecil itu hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu. Itu riya biasanya. Kata Islam saudara pasti. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya kufur dengan syirik? Tadi kan yang pertama apa? Kufur. Yang kedua apa? Syirik. Apa bedanya? Bedanya, syirik adalah mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Ya. Artinya mengambil tandingan selain Allah dan menyamakan Allah, menyetarakan Allah dengan makhluknya. Ini syirik. Kalau kufur itu ya banyak macamnya. Ada kufur takdzib, itu mendustakan, meyakini bahwa misalnya Al-Quran itu bohong, dusta. Ini nama kufur apa? Takdzib. Atau meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu dusta. Atau meyakini mengatakan bahwa Islam itu dusta. Ini namanya kufur apa? Takdzib. Ada lagi kufur, namanya kufur ya ibah wal istikbar, enggan dan sombong, seperti iblis yang Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ia enggan dan sombong. Padahal iblis meyakini bahwa Allah itu hak, benar. Makanya ya kufur sombong ini adalah mereka meyakini Islam benar, Rasul benar, Al-Quran benar. Dia mengucapkan dengan lisannya benar Islam itu, tapi dia sombong, dia tidak mau masuk Islam karena kesombongan. Dia tidak mau sujud kepada Allah karena kesombongan. Ini kufur besar. Ada lagi kufur namanya i'rab, berpaling. Yaitu seseorang tidak membenarkan tapi juga tidak mendustakan. Membenarkan tidak, mendustakan apa? Tidak. Jadi orang yang mengatakan saya tidak mendustakan Islam, tapi saya juga tidak membenarkan Islam. Ini pun termasuk kufur besar. Ada lagi kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu meyakini kebenaran Islam dengan hatinya, tapi mendustakan Islam dengan lisannya. Hatinya yakin Islam benar, Rasul benar, tapi lisannya mendustakan. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun yakin Nabi Musa benar. Dia yakin. Allah mengatakan, wajahadu bina wa syaitanat anfusuhum dhulkan wa 'uluwan. Mereka juhud mengingkari risalah Nabi Musa.
padahal hati mereka yakin akan kebenaran Nabi Musa. Akibat kezaliman dan kesombongan. Kemudian Allah mengatakan Fir'aun itu, Fir'aun sebetulnya yakin Nabi Musa itu apa? Benar. Tapi Fir'aun mendustakan dengan lisannya, memerangi dengan perbuatan karena kesombongan. Ya. Ada lagi kufur nifaq, munafik. Siapa dia? Dia memperlihatkan Islam dengan lisan dan perbuatan, membenarkan dia dengan lisan dan perbuatan, tapi mendustakan Islam dengan hatinya. Mendustakan dengan Islam dengan apa? Dengan hatinya. Ini namanya kufur nifaq. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang tokoh munafik. Ada lagi kufur syak, kufur ragu. Maksudnya gimana? Dia mengatakan, saya ragu Islam kebenaran, saya ragu kebenaran Rasul, saya meragukan kebenaran Al-Quran. Ini kufur besar. Ini semua bisa membatalkan apa? Paham tidak? Bisa membedakan antara kufur dengan syirik. Syirik termasuk kufur, masuk. Tapi ada jenis-jenis kufur yang kalau kita perhatikan tidak masuk dalam jenis syirik. Tapi dia kufur besar. Ikhwata Islam, saudaraku sekalian. Ini syirik besar. Syirik ada dua macam. Syirik besar dan syirik apa? Syirik besar yaitu menyamakan Allah dengan selain atau mengambil tandingan selain Allah. Adapun syirik kecil, macam-macamnya banyak. Yang pertama, riya. Riya termasuk syirik kecil tidak? Syirik kecil. Kalau antum sholat riya, sholat antum diterima tidak? Tidak. Berpahala? Tidak. Batal amal atau pahalanya? Batal. Namun kata Syekh ini Allah, riya itu berpengaruh kapan? Riya itu berpengaruh bila munculnya sebelum beramal atau ketika sedang beramal. Riya itu berpengaruh kapan? Sebelum beramal dan ketika beramal. Sebelum sholat ibadahnya pengen dipuji orang. Dan niat seperti ini masih terus berlanjut sampai sholat berlangsung. Maka batal amal. Maksudnya batal pahalanya. Nggak dapat pahala, justru yang dia dapatkan dosa. Tapi kalau amal sudah selesai, baru muncul riya. Munculnya riya setelah selesai apa? Amal. Apakah itu membatalkan? Apakah itu tidak? Riya tidak berpengaruh setelah selesai beramal. Yang berpengaruh setelah selesai beramal itu ujub. Yang berpengaruh setelah selesai beramal itu kata Syekh Ibn apa? Ujub. Artinya itu merasa ujub. Wah, saya sudah sholat tahajud. Wah, sudah tradisi. Kalau kemudian kita menganggap remeh orang lain, batal amal. Makanya masyhur dari perkataan Ibnu Qayyim, orang yang tidak sholat tahajud terus di pagi hari menyesal lebih baik daripada orang yang sholat tahajud terus setelahnya ujub.
Karena ujub itu membuat amal tidak akan naik kepada Allah Subhanahu. Makanya kita ini Pak menghadapi riya dan ujub repot Mas. Repotnya kenapa Pak? Repot manusia itu punya sifat yang pertama senang dipuji dan suka sering mencari pujian. Makanya banyak di antara kita yang susah sekali menghindari riya. Paling penting kalau kita mau beramal soleh, introspeksi dulu, periksa dulu hati kita. Ikhlaslah. Ya. Setelah selesai beramal, hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan kita. Jangan sampai menimbulkan ujub dan sombong. Ini bahaya, saudara muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang ketiga, yang membatalkan amal, apa itu? Itu at-takdzib bil qadar, mendustakan takdir. Dalilnya hadis dari Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Fa'idza laqita ulaika fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa ana bari'un minhum. Walladhi ahlifu bihi law anna li ahadihim misla jabalin fihi misla jabal Uhud dhahaban fa'anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang menolak takdir, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas dari mereka dan mereka pun berlepas diri. Demi Allah, yang dengannya Ibnu Umar bersumpah, kalaulah seseorang dari mereka yang menolak takdir ini ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, Allah tidak akan terima sampai dia beriman kepada takdir. Lihat, ya. Ada orang yang mendustakan takdir itu batal amal, nggak diterima. Ya. Kemudian yang keberapa? Keempat, yang keempat, meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat apa? Asar. Dalilnya tadi sudah Bukhari, sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholat al-asr faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar, batal amalnya. Siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya apa? Batal. Jadi ikhtilaf pada ulama maksud hadis ini. Siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya batal. Apakah batal seluruhnya atau batal kayak gimana? Ini mengikuti perselisihan para ulama tentang apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal pendapatnya bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas, murtad dari agama Islam, kafir. Dia bukan muslim. Ini pendapat siapa? Pendapat siapa? Ulama lama. Ya, menurut pendapat siapa? Imam Ahmad. Menurut pendapat Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas, maka murtad
dari Islam alias kafir. Sedangkan menurut pendapat mazhab tiga, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, mengatakan kalau dia meninggalkan sholat karena malas tidak batal, tidak kafir, tidak kafir. Dia masih muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Nah, Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan sholat asar batal amalnya. Atas pendapat Imam Ahmad, batal amalnya di sini apa? Batal semuanya. Karena kafir dia, murtad dari agama Islam. Kalau menurut pendapat imam yang tiga, karena mereka tidak mengkafirkannya, artinya batal amalan di hari itu. Batal ya pahala amal di hari itu. Misalnya antum di hari itu ya nggak sholat asar, ya tinggal batal amalan diri. Iya. Nah ini saudara persidangan ini warahmatullah jadi. Kemudian yang keberapa? 5 apa 6? Yang kelima, menisbatkan diri kepada selain bapak kita. Misalnya bapaknya namanya Bejo, karena dia nggak suka sama bapaknya, saya nggak mau lah menisbatkan diri sama bapak saya. Akhirnya dia menisbatkan kepada orang lain. Ini bisa membatalkan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia anaknya si fulan, padahal bukan bapaknya, menisbatkan diri kepada selain bapaknya, atau menisbatkan diri bukan kepada selain majikan yang memerdekakannya, ya, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan 1000 manusia yang bisa. Dan pada hari kiamat Allah tidak akan menerima sarfan wala adlan. Sebagian ulama menafsirkan sarfan wala adlan artinya ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Insyaallah besar tidak ada urusannya. Besar. Tapi kalau nggak tahu gimana? Contoh, ada orang mengambil anak. Apa istilahnya? Ada opsi. Lalu anaknya dinisbatkan kepada dirinya. Si anak ini sampai besar menyangka itu bapaknya, karena dia tidak tahu. Yang seperti ini enggak. Apa maksudnya dapat dosa? Karena ketidaktahuan dia. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidhna nasina aw akhtana. Tapi kalau dia sudah tahu itu bukan bapaknya, masih saja menisbatkan dirinya kepada dia, baru kalah. Makanya ya, yang ngadopsi anak itu, nanti setelah antum nggak boleh pertama menisbatkan anak itu kepada binti. Dan kalau udah terlanjur, udah gede nih, wajib kasih tahu. Nah, sebetulnya kamu bukan anak saya. Cuma memang terkadang bikin anak itu stres. Nanti dikuatkan dulu akidahnya,
dipahamkan dulu supaya dia siap menerima. Ya. Yang ke berapa? Yang keenam. Ityan arafi, mendatangi dukun atau tukang ramal. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun itu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Abu Ali. Ya, mas, makanya jangan sampai suka mendatangi apa di Indonesia ini dukun itu jadi penasihat spiritual. Di Indonesia ini Pak dukun itu namanya orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh. Mau dibodoh-bodohin ya. Paranormal dan tak normal. Ya, Rasulullah mengatakan mendatanginya saja bisa menyebabkan sholat kita nggak diterima. Kalau kita membenarkannya, kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Saya punya saudara dukun. Nah, boleh nggak saya menyambung silaturahim sama dia? Jawabnya boleh. Kecuali kalau antum datang ke dia dalam rangka untuk menasihati. Adapun antum cuma datang saja silaturahim, padahal antum tahu dia dukun, ya khawatirnya kena. Karena mendatangi dukun saja sudah menyebabkan amal kita, sholat kita nggak diterima 40 hari. Berarti kita termasuk yang memutuskan tali silaturahim. Nggak masalah. Kata para ulama, memutuskan silaturahim dengan dukun itu nggak masalah. Jadi gimana dong? Yang lebih baik itu datangi dia dalam rangka mendakwahi, memahamkan, ya. Yang ke berapa? 7. Itu zalim. Dengan cara misalnya mencaci maki, menghibah, atau memakan harta orang lain, memukul, menggunjing. Dalilnya mana hadis? Para Rasulullah bersabda dalam hadis dari Bukhari dalam sahihnya, "Man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wa la dirham." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, hendaklah dia minta maaf sekarang juga. Sebelum nanti pada hari kiamat dia akan membayar bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, akan tetapi dengan amalan soleh. Bayangkan Pak, antum udah capek-capek beramal soleh, gara-gara antum suka puji orang, jelek-jelekin orang, akhirnya pada hari kiamat antum bayar itu dengan amalan soleh. Angkanya apa? Bangkrut. Sebagian sesuatu dengan hadis, pas mengatakan, "Atadruna ma'al muflis?"
tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina mata fil aqla wal nada. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami yang ludes hartanya, tak punya lagi apa-apa, bangkrut. Apa kata Rasulullah? Innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa aqamala wa qala ma la hadha wa saqata dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi fa in kanat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahu fa turihat alayhi thumma turihat illa. Kata Rasulullah, tapi orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi kata Rasulullah dia pernah mencaci maki orang. Mencaci maki. Gimana mencaci maki? Babi itu. Kunyuk. Mencaci maki. Untuk mencaci maki tidak sampai. Termasuk mencaci maki tidak? Mencaci maki. Ya. Dia sudah mencaci maki orang. Waqadha menuduh orang. Menuduh orang. Pulang apa? Pulang ahli fitnah pada kita. Si fulan berbuat zina pada si fulan mencuri pada si fulan ya orang sesat padanya wa akala mala'ata dan memakan harta orang lain wasata pada bahaya dan mengucurkan darah orang dengan tanpa hak. Wadaraba hada dan memukul yang orang mukul. Masuk, hati-hati dulu. Orang kesal sama muridnya sampai pak. Ya, menempeleng aja. Zolim. Ya. Apa kata Rasulullah? Maka dia akan memberi, akan bayar itu dengan karena ini pahala-pahala dia dibayar ini. Habis pahalanya, nggak ada yang bisa untuk membayar lagi. Apa yang terjadi? Maka orang yang dizolimi ini diambil dosanya, ditanggungan pada dia. Lalu kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, kadang lisan kita ini mas, apalagi di Facebook kita lihat mudah sering membuli orang di Facebook, di media sosial. Banyak orang yang paling senang ngebully orang, apalagi yang nggak suka sama seseorang, orang berjatuh kepada kesalahan dibully, diviralkan supaya kamu pada suka sama dia. Oh itu Pak, ngeri tuh Pak. Nabi mengatakan yang dari riba arba'un baban. Riba itu ada 70 tingkatan. Riba itu ada 70 apa? Tingkatan. Yang paling rendah seperti seseorang menyetubui ibunya. Dan riba yang paling tinggi, artinya paling tinggi, paling besar dosanya apa? Istiqolah orang itu sebenarnya seorang merusak kehormatan orang. Betapa banyak penjahat besar seperti ini pada Islam sudah harus siap-siap aja itu Pak. Makanya kalau kita dibully, kita sih tenang-tenang aja. Kita dijelek-jelekin misalnya di media sosial, kita sih tenang-tenang aja. Kenapa?
kita dapat pahala dari mereka. Kalau ada orang yang gibahin kita, yang menggunjing kita, untung kita, nggak rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi yang menggunjing kita, yang menjelek-jelekkan kita, yang rugi dia. Kita yang dijelek-jelekkan di hari kiamat untung. Kenapa? Kita nggak perlu capek-capek berkemas. Kita udah dapat banyak pahala. Ngeri. Hati-hati ya, adik-adik. Kalian kalau di apa namanya di HP atau jangan suka pernah menyakiti hati orang. Jangan suka pernah menggunjing ataupun mencaci. Yang keberapa? Yaitu memelihara anjing bukan karena keperluan. Nah, sebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amsaka qalban fa innahu yasqutu la yawmin min amali qirat. Siapa yang memelihara anjing, maka setiap harinya amalnya, pahalanya berkurang 1 qirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kambing untuk menjaga kambing, binatang ternak, atau kambing untuk menjaga apa? Kebun, atau kambing untuk berburu. Anjing, anjing untuk apa? Berburu. Anjing untuk menjaga apa? Saat di kampung saya banyak maling. Boleh enggak pelihara anjing buat jaga rumah? Jawab boleh, kalau memang keperluan. Cuman kalau masih bisa selain anjing, asal. Antum tahu nggak? Soal. Angsa itu kayak anjing. Dia kalau melihat maling itu, ya angsa itu teriak-teriak, bener. Iya. Kalau memang bisa. Makanya itu ya. Banyak di zaman sekarang ini orang melihara anjing. Anjingnya lucu-lucu gitu kan. Hanya untuk pelihara aja di rumah. Itu rugi banget. Ruginya berapa? Pertama, pahalanya tiap hari berkurang, mending punya pahala. Yang kedua, malaikat rahmat yang masuk, karena Nabi mengatakan minal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar-gambar bernyamuk. Ini malaikat rahmat yang mau masuk rumah. Kalau malaikat yang mau masuk rumah, terus yang masuk siapa? Ya, rugi mas. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9. At-ta'alli 'ala Allah, bersumpah dengan nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni. Seorang muslim dan dia seorang muslim. Dalilnya yang tadi seorang muslim. Rasulullah SAW dahulu ada 2 orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu suka jatuh kepada dosa. Suatu hari orang soleh ini menemukan temannya berbuat dosa, dinasihati, kamu nggak boleh berbuat dosa. Kemudian suatu ketika dia menemukan temannya berbuat dosa lagi, dinasihati,
Kemudian yang ketiga kalinya dia mendapatkan temannya berbuat dosa. Marahnya si orang soleh. Apa kata orang soleh? Wallahi la yaghfirullah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa. Apa yang terjadi? Allah pun murka. Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfir li fulan?" Siapa itu orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Isyhadu anni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amala fulan. Saksikan, aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa dan aku batalkan amalan orang soleh. Bersumpah dengan nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni oleh Allah. Ini kan ya istilahnya Pak, seakan-akan menganggap Allah itu tidak mau mengampuni. Sedangkan ampunan Allah luas. Ampunan Allah luas. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? 10. Mengangkat suara kita di atas suara Nabi. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Dan jangan kamu keraskan ucapan kamu kepada Nabi seperti halnya sebagian kalian mengeraskan kepada yang lain. Supaya Allah tidak batalkan amal kamu dalam keadaan kamu tidak merasakan. Sekarang ada yang bertanya, Ustaz, Nabi kan sudah meninggal. Berarti ayat ini sudah tidak berlaku dong. Kata para ulama, spesial orang sekali, Nabi sudah meninggal. Sahih. Maka kita tidak bisa mengamalkan hadis ini, mengangkat suara melebihi suara Nabi. Tapi ada yang lebih besar. Apa itu? Mengangkat pendapat kita atau pendapat kiai, pendapat ulama di atas pendapat siapa? Maka siapa yang lebih mengangkat pendapat manusia di atas pendapat Rasulullah, ya, maka itu lebih berhak untuk dibatalkan. Itu anaknya Mas yang dibiarin dong teriak-teriak. Ibu-ibu yang dibiarin itu anaknya teriak-teriak mengganggu. Saudara ya. Di zaman sekarang banyak orang yang lebih mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat siapa? Dibawakan hadis, bilang apa? Saya lebih tenang mengikuti ustaz saya daripada mengikuti Nabi. Wah, ini bahaya nih Mas. Hati, ya. Kita lanjutkan yang keberapa? Berkata dusta saat puasa.
maka puasanya nggak diterima, batal pahala. Kalau dia tidak mau meninggalkan dosa. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Man lam yada' qaul az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus saja mengamalkannya, Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah nggak membutuhkan puasa dia. Maksudnya gimana? Puasanya nggak diterima. Ada orang mas puasa, tapi ada dia berpuasa, tapi ngibul kalau ngomong, berdosa. Maka masya apa yang terjadi? Kata Rasulullah, Allah tidak membutuhkan puasa. Artinya puasanya nggak diterima sama makanannya. Ya. Kemudian yang keberapa? 11. Minum arak. Berdasarkan hadis dari Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah sabda, "Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan fa in taaba Allahu alaihi." Siapa yang minum arak tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika ia bertaubat, Allah akan terima taubat. Allah minum arak baik enggak? Zaman sekarang banyak pemuda-pemuda itu Pak, bukan arak Pak, mereka oplos. Ya. Yang penting gimana caranya mabuk. Terus dikatakan, kamu minum arak atau nggak minum arak? Kita katakan, kamu sudah minum arak. Ya, saya nggak minum arak kok. Cuma makan napasin 5 biji. Bikin apa? Melayang. Kita katakan arak diharamkan karena bikin mabuk. Maka semua yang memabukkan hukumnya sama dengan arak. Kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu hukumnya apa? Haram. Dalam keputusan. Baik. Kita lanjutkan nanti setelah ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditagih kita punya akuan aksi ente kan saudara. Ya, padahal beli motor bisa banyak. Bukan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Majah, man mata wa alaihi dinar aw dirham yaqabu min hasanatihi min hasanatihi. Siapa yang meninggal dalam keadaan punya hutang berupa dinar atau dirham, maka akan dibayar dengan
hasanat dia dengan amal-amal kebaikan. Ya. Bahkan Nabi mengatakan yuqarrib syahid kullu dhanbi. Orang yang mati syahid itu semua dosanya dimaafkan kecuali semua hutang. Jangan kita meremehkan hutang. Jangan kita sedikit-sedikit hutang. Yang bahaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan keharaman, berani melakukan yang haram saat sendiri. Kalau di depan orang nggak berani, tapi saat sendiri berani. Misalkan hadis itu kalau dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Nabi bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibatin ma'ah biyadhan yaj'aluha Allahu 'azza wa jalla nura." Qala Thawban, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Qala innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalu bi maharimillah intahaku. Sungguh aku akan tahu beberapa kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala sebesar gunung tiara. Lalu Allah jadikan pahala. Lalu Thawban berkata, sifati siapa mereka supaya kami tidak seperti itu. Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian mengambilnya. Mereka salat malam. Akan tetapi mereka ketika sendirian berani untuk melanggar larangan Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya kata dia itu takutnya sama manusia. Kalau sama Allah takut. Di depan orang kelihatan takwa, soleh, pas sendirian ada takut di sana. Beda dengan orang yang dia ketika sendirian tidak pernah berbuat maksiat, tapi terkadang jatuh kepada maksiat karena dia ketika pada sedang kuat sekali-kali tapi segera bertaubat kepada Allah. Yang kayak gini tidak masuk. Yang dimaksud hadis ini yaitu setiap diri sendiri maksiat. Di kamar sendirian dari dunia maksiat. Enggak ada takut sama Allah. Tapi kalau ada CCTV berani. Berarti artinya apa? Artinya dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ya. Makanya sebagian salah mengatakan tidak aswan manusia berhubungan. Jangan jadikan Allah yang paling hina yang memperhatikan diri. Kita berada di ruang CCTV banyak kita diam takut, makanya nggak berani kita ketahuan. Tapi ketika ada CCTV, nggak ada yang melihat, baru maksiat. Nah ini Pak, artinya sebagainya kata Rasulullah, dia membawa pahala sebesar gunung tinggi.
akhirnya Allah jadikan anak turunku. Jangan ngeri. Ya. Kemudian orang yang melindungi kejahatan di tanah haram atau berbuat kejahatan di tanah haram berdasarkan ayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda tentang kota Madinah, "Faman ahdatsa fiha hadatsan aw mara muhdisan fa'alaihi la'natullah wal malaikatu fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in." Ya, fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wa adla. Siapa yang berbuat kejahatan di kota Madinah atau melindungi orang yang berbuat jahat, maka dia akan dapat laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Dan Allah tidak akan menerima pada hari kiamat amalan wajib dan amalan jadi pertama Madinah itu kalau antum pergi umroh ya hati-hati. Kita berniat mau melakukan kejahatan saja, berarti dia seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, durhaka pada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Itu berdasarkan kiat taubat. Rasulullah katakan, la yuqbal amalu qati rahmi. Nih, tidak akan diterima amalan orang yang memutus silaturahmi. Kata para ulama, memutus silaturahmi saja amalnya diterima, apalagi yang durhaka pada depan. Berarti itu masukkan ke sama itu. Di antara amal yang bisa membantu memutuskan silaturahmi. Silaturahmi itu apa sih? Menyambung hubungan dengan orang hubungan tadi seperti siapa paman, kakak, adik. Adapun kepada orang yang tidak punya hubungan rahim bukan silaturahmi. Banyak di antara kita yang latah. Ustaz, boleh nggak ngomong silaturahmi? Emang etes ya kan aneh silaturahmi. Ya. Jadi silaturahmi itu khusus buat yang punya hubungan rahim. Adapun kepada orang yang bukan apa namanya tidak ada hubungan ini bukan silaturahmi namanya, tapi apa? Berkunjung aja, bersilah menyambung hubungan atau ziarah. Orang misalkan ziarah kuburan, sekarang mau ziarah itu serem amat. Kemudian yang selanjutnya mengungkit pemberian. Berdasarkan hadis Allah Taala berfirman, berdasarkan ayat yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu shadaqatikum bil manni. Orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kalian dengan mengukir
ngungkit dan menyakiti. Itu misalnya sedekah sama pakai listrik. Terus pakai listriknya ini melakukan perbuatan yang membuat cuma akhirnya itu orang itu nggak perlu terima kasih. Udah sedekah mungkin berarti lo baca amalnya ya. Kemudian selanjutnya berantem sama sesama muslim, berantem karena dunia, rebutan lapak, gara-gara rebutan lapak nggak mau tegur-teguran. Itu kan dalam hadis tufahu abwabul jannah yawmal itsnin wa yawmal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna fayuqal unzuru hadaini hatta yasadiqa unzuru hadaini anziru hadaini hatta yasadiqa anziru hadaini hatta yasadiqa. Pada hari Senin dan Kamis, pintu-pintu surga dibuka dan akan diampuni setiap hamba yang tidak pernah berbuat syirik, tidak melakukan kesyirikan, kecuali orang yang sedang bermusuhan dengan saudara berantem. Maka dikatakan tangguhkan amalan dua orang ini sampai akhir. Selama antum berantem, amal antum belum diangkat ke langit. Sampai antum udah damai, sekarang coba di antara kita ini mikir, ada nggak yang kita bermusuhan karena dunia? Kalau ada, hari ini kita segera telepon kita. Anak udah minta maaf, tapi dia nggak maafin gimana? Dia yang nggak diterima amalnya, bukan kita. Kita yang benar sudah berusaha. Sebagian orang yang berkata begini, aneh udah maafin, tapi maaf belum bisa memperbaiki. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Kenapa? Karena hadis ini mengatakan sampai keduanya berdamai, bukan sampai memaafkan, bukan sampai berdamai. Artinya memperbaiki hubungan. Salah. Ada orang berkata itu, sudah saya maafin, tapi saya nggak mau memperbaiki hubungan. Ya, tetap aja kita diangkat. Maka saya ini memperbaiki hubungan wajib memaafkan terus. Yang penting perbaiki hubungan. Soal penting tidak maafin pesannya kecil. Ya. Ketemu assalamualaikum. Gimana kabar? Hati apa-apa. Karena memaafkan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu adalah memperbaiki apa? Hubungan dengan diri. Saya tidak tutup khusus mas, sebetulnya banyak ya. Barangkali ada yang mau menanya kalau maksud lebih panjang.
ini ya seorang pengajar membuat kesepakatan kelas bahwa misalkan kalau tetap tidak dan siswanya terus siswanya ada yang menganggap apa atau itu pengajarnya dolim atau tidak hukumannya ada yang bertanya kalau dikasih peraturan yang terlambat disuruh pulang murid-murid masuk ada yang terlambat ini kita suruh pulang dolim karena ini sudah kesepakatan dia harus sedikit lagi nggak masalah. Ada orang di kampung saya yang menjual barang ilegal. Terus saya laporkan ke pihak yang berwajib dan orang tersebut pastinya diproses secara hukum. Saya dolim kan? Kalau barang ilegal ini memang berbahaya, memang harus dilaporkan. Ya. Bagaimana cara bertaubat kepada orang yang kita zalimi? Zalimnya berbentuk apa? Kalau zalimnya berbentuk hibah, dilihat hibah kita sampai nggak tadi? Kalau nggak sampai, cukup taubat. Kalau sampai, wajib kita minta maaf. Demikian yang kita katakan oleh Koda dan kita berpasang di masjid. Ya. Tapi kalau zalimnya mengambil harta dia, wajib dibalikin. Wajib dibalikin. Anak guru di sholat kejadian anak laki-laki melakukan asusila kepada anak perempuan yang membuatnya menangis. Anak perempuannya akan memaafkan anak laki-laki dengan syarat ingin menamparnya dan anak mengizinkan. Itu termasuk perbuatan zalim. Asusilanya berbentuk karena membalas keburukan dengan keburukan yang sama boleh. Contoh, si perempuan yang ditampar, dibalas dengan ditampar lagi, boleh sih? Boleh, dengan syarat kenaikannya sama. Kalau yang namparnya pas begitu aja, dibalas terus, wah, begitu, dolim. Dalilnya mana saya wajarnya ini saya balasan keburukan adalah keburukan yang serupa yang sama. Paman apa wa'afah, tapi siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, fajr apa yang besar. Nah, antum sebagai seorang guru, baca ini kepada anak ini. Boleh kamu membalas, tapi harus dengan yang sama. Kalau tidak bisa sama, mendingan kamu maafin aja. Halnya bisa. Pertama kamu akan dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, Allah akan berikan kepada kamu. Ya. Sosok termasuk syirik tidak punya. Karena permintaan bantuan kepada jin, orang biasa nggak bisa Pak masang musuh. Yang bisa masang musuh itu cuma apa? Jin. Ya. Kalau orang tua kita itu
Apakah harus memutuskan segala silaturahmi dengan beliau? Kalau kita memang anak dan masih membutuhkan apa namanya nafkah, kewajiban antum dakwah terus. Karena dia orang tua kita. Gimana caranya menyelamatkan orang tua kita dari neraka? Ya. Siap. Negara yang tidak menerapkan hukum Islam apakah disebut kufur? Saya mau tanya. Menerapkan hukum Islam itu harus berapa persen? 100%, 90%, 80%. Jika Anda menjawab harus 100%. Oke. Antum tahu, khilafah alam ini menjadi berubah menjadi kerajaan semenjak zaman Syekh. Khilafah alam ini menjadi berubah menjadi kerajaan sejak zaman Muawiyah yang kemudian menjadi dinasti Umayyah. Kemudian dinasti Umayyah runtuh oleh Abbasiyah. Berarti sudah berubah tidak sistem? Berubah tidak? Ada nggak ulama yang mengkafirkan Muhammad? Ada yang ulama yang mengkafirkan dinasti Abbasiyah? Bahkan di zaman Imam Ahmad, waktu itu khalifahnya adalah Khalifah Mahmud dan memberlakukan undang-undang Mu'tazilah. Memberlakukan undang-undang apa? Mu'tazilah. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan Khalifah Mahmud? Tidak. Padahal keyakinan Khalifah Mahmud kufur, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk dan memaksakan semua ulama harus punya keyakinan ini. Siapa yang tidak mau punya keyakinan ini, dia siksa atau dibunuh. Termasuk Imam Ahmad juga disiksa. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Mahmud, padahal jelas dia berhukum kepada Allah. Sekarang berhukum dan hukum Muhammad itu termasuk kufur tidak masuk. Tapi kata Ibnu Abbas, kufur dunan kufri. Kufur di bawah kekufuran, itu kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu penafsiran Ibnu Abbas. Kufur kecil berubah menjadi kufur besar apa? Kalau dia meyakini bahwa itu hukumnya halal. Contoh, orang yang berzina kafir tidak? Orang yang berzina kafir tidak? Saya mau tanya, zina itu hukum Islam? Zina hukum Islam apa? Orang yang berzina sebetulnya ada jenis berhukum kepada hukum selain Allah. Tapi adakah ulama yang mengkafirkan pelaku zina? Kecuali kalau dia meyakini zina halal, baru kafir. Itu pun juga harus dihilangkan syubhat pada dia kapan apa? Syubhat pendidikan. Ya. Orang yang makan riba, akhir sekarang makan riba itu hukum Islam? Bukan. Tapi orang yang makan riba ada jenis berhukum kepada keputusan Allah tidak? Iya. Tapi tidak, para ulama tidak mengkafirkan.
Nah ini saudara sekalian, jadi jangan bermudah-mudahan mengakhirkan. Kapan disebut negara itu negara kafir? Para ulama berbeda pendapat tentang kapan dari Islam berubah menjadi negara kafir. Pendapat pertama adalah ya, yang mengatakan bahwa negara Islam berubah menjadi negara kafir kalau pemimpinnya kafir. Pemimpinnya apa? Pendapat yang kedua, negara Islam berubah menjadi negara kafir kalau tampak atau dibenarkan padanya syiar-syiar kekufuran dan dilarang padanya syiar Islam. Pendapat yang ketiga, negara Islam berubah menjadi negara kafir kalau pertama pemimpinnya bukan Muslim. Yang kedua, ditegakkan padanya syiar kufur dan dilarang padanya syiar Islam. Ini pendapat Abu Hanifah dan kedua sahabat ini. Untuk dia Abu Yusuf dan Muhammad bin As. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama. Sekarang Indonesia masih sholat presiden. Syiar Islam masih diizinkan ada di mana-mana. Orang pakai jilbab di mana, sholat Jumat ditegakkan. Maka Indonesia ini bisa masuk disebut negeri Islam, tapi bukan negeri Islam yang sempurna. Ya, bukan negeri Islam yang apa? Yang sempurna. Karena apa? Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan hadis dari Muslim sahih Rasulullah kata, "Sayaqulu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yahtaduna bi ghairi sunnah." Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Dia mengambil sunnah selain sunnahku berarti sunnah siapa? Sunnah bikinan manusia. Mengambil petunjuk selain petunjukku berarti petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Tapi apakah Islam mengkafirkan dalam hal itu? Tidak. Atau ketika kita apa yang akan kami lakukan dalam pemimpin itu? Atau Islam tetap benar dan Najasyi itu di zaman Nabi masuk Islam tidak? Masuk Islam. Najasyi tahu kan? Najasyi itu pemimpin Ethiopia Abbas. Masuk Islam tidak? Setelah dia masuk Islam berhukum dengan hukum Allah. Hah? Tidak. Ketika dia meninggal, disolatkan nggak sama Rasulullah SAW? Hah? Itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi, padahal Najasyi jelas-jelas tidak berhukum dengan hukum Islam. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan pamalan yahkum bima anzalallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas? Laisa kufur kama yaqulun. Bukan kafir yang dimaksud di sini seperti yang dipahami oleh mereka orang lain. Bukan. Wa innamal kufru allazi la yanqulu an-min. Tapi dia adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur duna kufur. Ini tafsir yang sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Ibnu Abbas
didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu tafwid, ya Allah ajarkan dia tafsir Al-Quran, faqihu fiddin, dan faqihkan dari agama. Menuduh Ustaz Yazid sebagai ahli bid'ah suri, masuk zolim, jelas zolim. Ya, zolim banget. Ustaz Yazid itu mas kuat banget berpegang pada tauhid. Ya, bukan kita mengkultuskan beliau. Beliau manusia yang bisa itu kepada kesalahan. Tapi kesalahan beliau dibandingkan dengan kebaikannya, banyak kebaikan. Nah, kalau antum cari-cari kesalahan setiap ustaz, antum bakalan ketemu. Ya. Siapa coba? Ulama yang tidak punya kesalahan. Sebutkan satu saja. Sebutkan satu ulama yang tidak punya kesalahan. Ibnu Taimiyah, beliau dikritik oleh ulama lainnya gara-gara punya pendapat. Bahwa neraka tidak kekal. Sampai dibantah dalam kitab Fathul Asar. Bantahan khusus kita ini yang punya pendapat bahwa neraka tidak kekal. Tapi apakah kata-kata kita ini yang tadi ahli bid'ah? Bukan. Beliau sudah berijtihad. Qadar salah. Namun itu tidak mengeluarkan dari siapa coba sebutkan ulama yang tidak punya kesalahan? Bakalan dapat nas yang tidak punya kesalahan Rasulullah ini. Itu pun dalam Al-Quran Rasulullah sering ada beberapa ayat yang menegur Rasulullah. Contohnya surat Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu tabtaghi mardhatal. Kalau nabi saja ditegur oleh Allah, padahal dia nabi makhluk. Makanya kata para ulama khususnya atau siapa yang benarnya lebih banyak dari salah dia ulama, dan siapa yang salahnya lebih banyak dari benarnya maka dia Tuhan. Dia apa? Tuhan. Sekarang antum dia orang yang menuduh terjadi kita, anaknya salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya, Allah Subhanahu. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.